Tuhan jamah, Roh Kudus jamah, Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini, dari bangku yang ke depan sampai bangku yang ke delapan, kiri
pelayanan atas bawah, biarlah hadirat-Mu penuh di tempat ini Tuhan. Cengkeram kami dengan kuasa-Mu, cengkeram kami Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa. Biar kami semua di tempat ini ada satu pemulihan, ada satu pertobatan, ada satu yang perubahan terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga Kau bekerja, Engkau pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjadi seorang murid yang duduk diam di kaki-Mu untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar pesan-pesan Tuhan yang disampaikan pada hari ini, yang mengubahkan pikiran kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan juga karakter-karakter kami menjadi karakter Kristus, sehingga Engkau menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Nah, masih kurang, belum makan siang. Ini kok hilang ya? Ya. Semua masih semangat? Amin. Amin, haleluya. Kita haleluya 3 kali yang semangat ya saudara. Kita bangkit berdiri lagi. Kita haleluya 3 kali. Haleluya artinya puji Tuhan. Puji Tuhan artinya haleluya. Ini bahasa malaikat ya saudara. Jadi sering-seringlah memuji Tuhan dan haleluya. Ya amin. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Dari kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Terlebih dahulu saya persilakan adik saya Bu Esther menyampaikan kesaksiannya. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan ya. Ini kali yang kedua saya ada di tempat ini. Sebelumnya pernah kemari juga ya. Saya bersyukur masih melihat saudara-saudara dalam keadaan baik, dalam sehat ya, puji Tuhan. Pagi ini saya mau bersaksi mengenai bagaimana Tuhan tuh mengingatkan hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan, dicukupi, dilimpahi dengan kasih karunia ya. Jadi kalau saat-saat ini saudara melihat keadaan zaman makin susah, barang-barang makin naik, pasti saudara-saudara juga secara manusia khawatir atau memikirkan aduh gimana ya. Apalagi kita dengar tahun-tahun mendatang akan lebih susah lagi katanya. Pasti secara manusia kekhawatiran itu ada ya. Nah, tapi pagi ini saya share sedikit bagaimana Tuhan itu mengasihi anak-anaknya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tuh sungguh sangat bersyukur ya. Kita dipilih Tuhan, menjadi anak kesayangan Tuhan. Janji Tuhan itu adalah makan, minum, pakai itu pasti Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Jadi saudara jangan khawatir tentang apapun juga ya. Mungkin secara manusia saya nggak punya apa-apa, atau saya nggak punya tabungan banyak, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi saudara-saudara sebagai anak Tuhan, percayalah apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah kepada Tuhan dalam segala hal keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya. Jadi kita percaya pasti Tuhan itu pelihara ya. Kita tidak akan sampai mati kelaparan, tidak akan sampai kekurangan gimana ataupun meminta-minta. Tapi orang benar itu pasti tidak akan pernah meminta-minta roti ya. Firman Tuhan katakan itu. Nah, ini saya kesaksian sedikit bagaimana Tuhan itu memelihara ataupun memperhatikan hal-hal yang kecil ya. Suatu hari itu siang-siang di rumah saya itu ada biskuit, tinggal 2 biskuit wafer ya yang kita semua doyan gitu, coklat, tinggal 2 biji saudara. Terus saya bercanda sama anak saya, wah ini tinggal 2 nih, papa 1, anak saya 1, mama nggak kebagian dong, saya bilang begitu bercanda. Nah, ya udah nggak apa-apa deh, makan deh, saya bilang gitu. Karena kan saya anak 1, jadi kita bertiga dalam satu rumah tangga. Terus saudara udah saya bercanda aja gitu. Sore-sorenya saudara saya itu ada ngirim barang yang ketinggalan ke rumah saya. Terus begitu dibuka, di dalamnya itu salah satunya dia kasih biskuit yang merek yang sama yang waktu siang itu kita lagi bicarakan saudara. Dia kasih 1 bungkus. Terus saya begitu melihat saya ketawa dalam hati, Tuhan kok hal-hal
kecil aja begitu pelihara, begitu menyediakan ya. Padahal itu hal sepele kan. Saya juga nggak berdoa, cuma ngomong aja bercanda. Ternyata sore-sore Tuhan kirimkan persis sama seperti yang kita ngomong tadi siang. Padahal kalau kita pikir secara manusia, biskuit kan merek banyak ya, rasa juga merek banyak kan. Tapi kok ya bisa persis sama, itu mereknya, rasanya juga itu gitu. Jadi dalam hal itu kan ingetin, betul Tuhan itu mau memelihara kita dalam sampai hal-hal yang terkecil Tuhan pelihara ya. Jadi saya kembali mengingatkan, bersama Tuhan itu nikmatilah perjalanan hidup bersama Tuhan. Bergaulah arif dengan Tuhan ya. Jadi mengenal Tuhan jangan dari kata orang lain, tapi kenal secara pribadi. Tuhan itu nyata. Walaupun mungkin secara mulut perasaan, Tuhan gak kelihatan, ataupun Tuhan mana nih? Oh doa belum dijawab. Nah berarti memang Tuhan lagi sedang menguji kesabaran kita dan ketekunan kita ya. Jadi saudara tetaplah setia, tetaplah selalu bersandar berharap kepada Tuhan. Di tahun-tahun mendatang, keadaan maupun sulit apapun, tetaplah percaya pegang teguh. Bersama Yesus pasti ada jawaban atas seluruh masalah kehidupan kita ya. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa aja, tapi setiap tahun mari tingkatkan iman kita, tingkatkan kepercayaan kita, tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana iman saudara bisa bertumbuh, saudara tidak goyah, tapi saudara makin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara ya. Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kesaksian yang sederhana ya, tapi Tuhan itu tahu semua kebutuhan kita, kerinduan hati kita ya. Puji nama Tuhan. Tadi kuncinya bergaul karib dengan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kali ini saya bacakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kita baca sama-sama di dalam Alkitab. Ini ayat termasuk ayat emas, saudara ya. Sudah dapat? Mazmur 119 ayat 105. Ya. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Puji nama Tuhan. Kita beri judul hari ini, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Pelita itu apa sih? Pelita itu lampu, pelita itu terang, pelita itu cahaya. Pada zaman dahulu belum ada lampu. Zaman Tuhan Yesus belum ada lampu. Adanya kaki dian, adanya lilin, ya saudara. Belum ada lampu seperti sekarang, zaman modern terang benderang, ya. Sehingga jalanan, tiap jalanan pun ada lampunya, motor kendaraan pun ada lampunya. Tetapi firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan hidupku. Seringkali kita dalam dunia ini mengalami kegelapan, mengalami kesuraman, masa depan bingung. Ya, belum politik, belum perang, belum ekonomi, belum bencana. Di depan kita seperti itu, saudara. Ya, mungkin saudara mengalami dalam kehidupan keluarga demi keluarga, ada yang sakit penyakit, ada yang tekanan ekonomi, ada yang bermasalah satu dengan yang lain. Begitu banyak manusia mengalami pergumulan demi pergumulan, ya, dalam keadaan gelap, bingung, takut, khawatir. Tetapi zaman dahulu, saudara tahu, zaman dahulu itu sepatu itu ada lilinnya. Saudara tahu, kayak Aladin. Ya, sepatunya melengkung. Di ujungnya itu lilin, api, ada sumbunya, ada minyaknya. Jadi kalau zaman dulu kayak zaman apa ya? Itu zaman baheula lah ya. Itu kalau setiap langkah-langkah ada lilin, ada apinya untuk menerangi kegelapan, ya. Seperti apa saudara, kalau zaman dulu itu kayak Aladin ya, sepatunya sepatu Aladin, depannya ada api, ada lampu ya saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, firman Tuhan ialah pelita ya. Saudara, siapa di sini yang setiap hari baca Alkitab, yaitu firman Tuhan? Jujur, setiap hari. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak banyak loh saudara, 6 ibu. Setiap hari.
Wah, jadi bangun tidur saudara ngapain dulu? Udah bangun tidur, wah nah, kopi, masak air, bikin teh, ayo bikin bubur Indomie dulu, saudara ya. Bukannya duduk diam di kaki Tuhan, isi makan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan adalah makanan roh, ya saudara. Jadi ayo, sekarang kita hidup di penghujung akhir zaman. Jangan kita santai-santai, jangan kita males-malesan, jangan kita berleha-leha, masih jauh. Oh, perang masih jauh, itu masih di Palestina sama Israel masih jauh. Saudara, padahal itu tiba-tiba akan terjadi masa-masa kegelapan menimpa bumi. Tiba-tiba akan terjadi, tiba-tiba akan terjadi malapetaka yang tidak kita harapkan. Oleh sebab itu firman Tuhan, pesan Tuhan kali ini dikatakan, jangan ada yang ngobrol ya, dengar, bukakan telingamu ya. Ya, sorry bapak-bapak yang di belakang. Oke, dengar firman ya. Bukakan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Bukakan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Oh, Bu Maria, memang Tuhan masih bicara sampai hari ini. Itu kan zaman dulu waktu Tuhan Yesus ada di bumi. Tapi saudara, dari banyak kesaksian-kesaksian, Tuhan masih berbicara dalam kehidupan kita ya. Baik melalui mimpi, penglihatan, baik melalui hamba Tuhan, baik melalui khotbah, baik melalui YouTube Kristen, baik terlebih lagi yaitu dari firman Tuhan ya saudaraku. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita terang sehingga kita tidak terangkut batu, tidak hancur dalam masalah, iman kita kokoh ya dalam Tuhan. Kita baca lagi di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Saudara bisa buka? Ayo perhatikan ya. Ya, tolong perhatikan ya. Kita baca Matius 4 ayat 4. Ya. 1, 2, 3. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Jadi firman Tuhan itu Alkitab yang tertulis, kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Itu ada rambu-rambu Tuhan, itu ada pesan-pesan Tuhan, itu ada Tuhan berbicara lewat firman. Satu kali saya pernah mengalami masa yang sukar sekali, ya saudara. Saya mengalami ekonomi hancur, ya. Suami pun udah stres tingkat tinggi, saudara ya. Kita istri sebagai tiang doa dan tulang punggung dalam ekonomi, ya. Saya udah stres sekali, bingung mau gimana, mau ngapain, saudara. Bayaran anak-anak sekolah belum bayaran, lampu listrik dicabut. Saudara pernah mengalami, saya tinggal di perumahan Citra Garden, lampu itu PLN naik ke atas cabut, saudara. Kita nggak ada lampu, nggak ada listrik, saudara, karena nggak sanggup bayar. Itu saya mengalami masa-masa yang sukar itu berat, khususnya ekonomi yang berat sekali. Tapi pada saat saya tekun, pada saat setia, pada saat saya baca firman Tuhan bilang apa? Walaupun engkau diberi roti dan anggur serba sedikit, tapi penjagamu tidak pernah meninggalkanmu. Wow, firman Tuhan langsung mengena di hati saya waktu saya baca. Walaupun Tuhan di saatnya kita diberi air, diberi roti, diberi makanan, duit gak ada, hanya ada makanan sedikit, tapi Tuhan janji Dia tidak akan meninggalkan kita, saudara. Itu saya pegang, saudaraku, ya. Saya pegang janji Tuhan. Dan kemudian orang yang menabur sambil mencucurkan air mata akan pulang membawa berkasnya sambil sorai. Tahu saudara, berkas itu padi yang disabit. Kita dapat berkat-berkat Tuhan. Walaupun kita saat ini seret, kering, susah, uang pas-pasan, ya. Mungkin ada yang, saudara masih banyak uang, tabungan banyak, deposito banyak,
rumah tangga, pekerjaan oke. Tapi satu kali kalau saudara mengalami masa sukar, masa pengujian iman, ingat, baca firman, renungkan firman, pegang firman Tuhan, kekuatan kita. Saat itu saya nggak ada uang untuk memberi, ya udah, ada yang kesulitan, saya memberi makanan, saya menabur juga dalam pelayanan, saya berbagi pada orang yang kekurangan, kesulitan. Walaupun kita bukannya orang lagi banyak uang, enggak. Kita lihat Tuhan itu murah hati. Kita anak-anaknya pun murah hati, jangan pelit-pelit, kikir-kikir, saudara. Tuhan kita tidak pernah pelit, tidak pernah kikir. Di dalam Wahyu dikatakan orang kikir tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi waktu itu saya menabur dengan air mata bercucuran, Tuhan hanya segini Tuhan. Belum anak saya, belum makan keluarga, tapi menabur doa, menabur keuangan, menabur makanan, menabur saudara memuji Tuhan, menabur penyembahan, menabur banyak hal yang saudara bisa tabur. Saudara yang kesulitan, ada tetangga yang lebih sukar, saudara datang, saudara besukin. Ada yang sakit, saudara datangin, saudara doakan. Seperti Paulus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku kuberikan. Hai engkau yang buta, melihat sembuh, yang lumpuh berjalan. Disitulah ada kuasa Tuhan. Walaupun uang, emas, perak tidak ada pada kita, pada Rasul Paulus kala itu, tapi pada saat kita memberi doa, membagi mereka, datangin, kunjungi yang sakit. Mungkin ada tetanggamu, saudaramu, ayo datangin. Ya, itu artinya menabur. Menabur tidak hanya berbicara uang, menabur tidak hanya berbicara materi, tapi menabur itu berbicara hatimu punya kemurahan Tuhan. Apa yang ada padamu bisa kau berikan bagi orang-orang lain, berarti engkau kaya. Amin. Ya, saudara. Firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari roti. Sedangkan manusia jasmani, manusia daging ini seringkali mikirkan yang jasmani terus. Makan apa ya pagi, makan apa ya siang, makan apa ya sore ke malam. Yang dipikirin makanan, nasi, lauk pauk, ikan. Apa yang dipikirkan manusia? Hanya yang jasmani. Tapi Tuhan bilang kali ini, manusia hidup bukan dari roti, bukan dari makanan jasmani saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu makananmu, makanan manusia, rohmu. Manusia ini mempunyai tiga. Ada roh, itu diri kita. Ada jiwa, pikiran, kehendak kita. Ada tubuh jasmani kita waktu mati, meninggal kembali kepada tanah. Tapi saudara, yang lebih saudara tekankan, lebih perhatikan, seringkali manusia daging. Manusia ini daging yang akan mati dimakan belatung pada saat saudara dan saya mati. Tuhan ingatkan kali ini, ayo kita perhatikan lagi yang rohani. Perhatikan manusia rohanimu. Jangan kau pikirkan pulang dari sini makan apa ya. Pernahkah saudara berpuasa? Pernahkah saudara menyangkal daging, mengerat kedagingan? Seringkali kita mau marah. Aduh, lagi puasa, lemes, gak bisa marah. Saya pernah mengalami. Saya belajar untuk ambil doa puasa. Kadang ada jenis-jenis setan yang tidak bisa diusir hanya dengan doa. Seringkali kita juga dipakai oleh iblis untuk perpecahan, untuk iri hati, untuk amarah, untuk serakah. Seringkali dipakai oleh iblis. Kenapa? Karena daging kita yang kuat. Sebab itu ayo salibkan daging, matikan daging. Seringkali bapak-bapak mungkin percabulan, perjinahan sekarang gampang sekali dari HP, ya, roh-roh penyesat, ya, bahkan LGBT bebas, seks bebas, saudara. Ya, ayo kerat semua kedagingan. Percabul, berjinah tidak akan masuk kerajaan surga. Ingat saudara, kalau saudara mengikuti kedaginganmu, kau akan maut, mati binasa kekal selama-lamanya.
Ayo perhatikan manusia, roh kita. Karena Tuhan bilang manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman. Saya sedih. Tuhan sedih di hati saya. Kenapa? Hanya baru berapa orang, mungkin 5 orang yang baru baca, renungkan tiap hari. Kemana yang lain? Apakah saudara gak butuh Tuhan? Gak butuh makanan roh? Maka jangan heran jika saudara lemah, saudara sakit, iman mau kurang. Sehingga pada waktu penganiayaan datang, pada waktu pedang di lehermu, percaya Yesus atau kau menyangkal? Mudah sekali menyangkal, saudara. Kenapa? Karena kau tidak memiliki roh yang kuat. Imanmu mudah gugur. Di depan saudara itu penganiayaan, saudara. Saya kemarin dikirimin orang yang digorok darahnya kemana-mana, saudara. Itu udah dekat waktu itu dengan sekarang. Sudahkah kita memiliki iman yang kuat pada waktu kau disiksa, dianiaya? Jangan saudara itu masih jauh, tidak, dekat. Apalagi Indonesia, negara terbesar muslim di seluruh dunia. Banyak radikal yang mereka merasa membunuh itu halal darahnya. Itu sudah di sosmed. Bukan saya saja yang mengatakan, di sosmed. Darah orang Kristen, darah orang Yahudi itu halal darahnya. Saya banyak baca di YouTube, banyak dengar. Saudara bagaimana? Sebagai orang Kristen, didiklah diri kita. Ayo disiplin. Komitmen lagi, Tuhan, aku persiapkan diriku untuk masa-masa yang sukar. Makanya tidak salah Tuhan izinkan masalah. Tuhan izinkan pergumulan. Tuhan izinkan ekonomimu hancur. Tuhan izinkan kau kena kanker. Tuhan izinkan engkau tiba-tiba mengalami depresi. Kenapa rohmu tidak kuat? Sehingga jiwamu gelisah. Jiwamu stres. Banyak orang-orang yang saya konseling, saudara. Stres. Banyak orang-orang stres, saudara. Karena apa? Uang juga. Dulu saya banyak menyumbang Cimaria. Saya banyak sekali mendanai gereja-gereja, persekutuan-persekutuan doa, bahkan businessman fellowship. Saya ketuanya. Tetapi pada saat dia dikosongkan, pada saat usahanya hancur, apa saudara? Dia konseling sama saya sampai menangis. Semua teman saya menjauh. Semua orang-orang yang saya bisa andalkan tidak mau kenal saya lagi. Kenapa? Saya tidak ada uang. Saya tidak bisa lagi memberkati pelayanan. Saya dijauhi teman-teman karena takut diutangin. Saudara persiapkan. Jangan saudara sekarang enak, bisa makan enak, masih ada uang di tabungan, masih bekerja oke. Tetapi saatnya Tuhan akan uji. Tuhan akan goncang sarang-sarang kenyamananmu. Bukan hanya jemaat, gembala-gembala pun, kita pun sebagai pelayan-pelayan Tuhan dimurnikan, disucikan, dikuduskan dengan apa? Dengan ujian, dengan masalah hidup, dengan banyak hal yang Tuhan lakukan untuk penyaringan. Seperti kitab Daniel, pada akhir zaman akan terjadi penyucian, akan terjadi penyaringan, akan terjadi pengujian, akan terjadi pembakaran. Apakah imanmu terbuat dari emas, perak, permata, ataupun dari rumput, kayu, dan jerami? Itu terlihat pada saat dibakar api. Api apa saudara? Api masalah, api pengujian, api di mana kegoncangan terjadi. Ingat saudara, saya berbicara dengan keras karena gereja Tuhan terlalu nyaman. Gereja Tuhan main-main, hanya datang duduk karena saya orang Kristen. Saya ke gereja karena saya Kristen. KTP-mu yang akan naik ke surga, dan engkau tidak akan naik ke surga. Engkau hanya 2 jam tiap minggu datang ke gereja, itu pun sambil ngobrol, sambil hahihi, datang telat-telat. Yang didengar firman gak tahu, lupa.
Tiap hari tidak ada kau bangun hubungan dengan Tuhan. Tiap hari kau tidak pernah intim. Engkau tidak tahu Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Saudara, camkan. Camkan, karena Tuhan berbicara keras. Kalau pohon tidak berbuah, Tuhan bilang tebang, potong. Kau tidak berbuah dalam hidup kekristenanmu. Engkau masih berjudi, kau masih berzina, engkau masih ngomongin orang, kau masih bertengkar, kau masih marah-marah, kau masih rakus dalam makanan, kau masih rakus. Apapun saudara bisa berbuat, menipu, tidak jujur, bohong untuk uang, untuk kepentingan saudara, berarti saudara tidak berbuah. Saudara, jadi yang pertama, manusia hidup bukan dari roti. Ayo makan firman. Tuhan bilang, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pada saat kita perjamuan kudus, itu tubuh dan darah Yesus yang kita makan setiap kita mengadakan perjamuan kudus. Dan firman Tuhan itu juga Alkitab. Roti hidup, firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Yang kedua, kita baca di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Yang pertama, manusia hidup bukan dari roti. Ya, yang kedua, kita baca Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi dikatakan firman Tuhan itu pedang roh. Bagaimana saudara melawan setan? Bagaimana saudara berperang? Iblis gak kelihatan, Bu Maria. Iblis itu gak ada, Bu Maria. Saudara mau lihat iblis? Mau lihat setan? Itu di sekitarmu. Yang sedang berzina, yang sedang marah-marah, yang sedang ngomongin jelekin orang, yang sedang kecewa, sedang kepahitan. Itu iblis yang menggosok dengan fitnah, ya. Banyak hal iblis pakai manusia, bukannya gunjreng, pocong, hihihi, pocong, bukan. Iblis itu seringkali pakai manusia untuk berselisih, untuk marah, untuk saudara menipu, saudara berbohong. Biasalah dalam dagang, Bu Maria, jangan lurus-lurus. Kalau dagang nggak nipu-nipu sedikit, gimana dapat uang? Ini ada loh sampai di kuping saya langsung. Kalau nggak bohong-bohong dikit, nipu-nipu dikit, nggak bisa, Bu Maria. Saya bilang, siapa bilang berkat Tuhan itu ada pada orang benar? Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, diberkati. Kalau kita benar, kita jujur, kita dagang, misalnya modal 10.000, terus kita, ayo dong beli dong, ini dagangan aku 20.000. Ah, mahal Bu. Enggak mahal, modalnya aja 15.000. Bohong. Bohong. Iblis kikik ketawa. Ih, anak Tuhan bohong. Lebih baik saudara nggak usah ngomong modalnya. Bilang aja sudah murah, belum ongkosnya. Aku jual 20.000 itu udah murah, Dek. Ya, jangan bilang modalnya aja 15.000, padahal modalnya 10.000. Hati-hati saudara.
Jangan mulut kita dipakai oleh iblis untuk berbohong, berdusta. Bapak-bapak seringkali bohongin istri, kemana, taunya melenceng, kedugem, ya. Udah gitu yang cokek-cokek, ekek-cokek, nari-nari kalau di Tangerang, ya, selipin uang. Tapi dari mana? Tapi dari kondangan. Ternyata nari-nari enak-enak sama cokek, saudara. Hati-hati, ada roh perzinahan, roh percabulan, jauhi, saudara. Ya, mari kita pakai pedang roh, firman. Kita kuat firman. Dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 17, pedang roh yaitu firman Tuhan. Saudara gimana dapat berperang? Saudara gimana dapat menangkis? Saudara bisa melawan setan, roh jahat, penghulu dunia gelap, iblis. Kalau saudara lemah, gak dikasih makan, rohaninya letih, lesu, berbeban berat. Masalah sedikit udah stres, masalah sedikit udah bingung, mana Tuhan, baru cari Tuhan. Saudara, mari persiapkan isi firman, baca, renungkan setiap pagi bangun. Sebelum kau beraktivitas, udara masih cerah, masih dingin, masih enak, pikiran masih tenang, masih fresh. Saudara baca, renungkan, jadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar, ya. Saudara tahu, ini saya bagus juga nih tema Tuhan Yesus teladanku. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus teladanku. Gimana kita mau meneladani Tuhan kalau saudara nggak kuat firman, males baca, jenuh? Tapi pada saat kita mulai diberi haus dan lapar akan kebenaran, haus dan lapar akan firman, maka kita lapar lagi, pengen diisi firman, pengen baca renungan, pengen dengar khotbah, pelaku firman. Kalau Yesus teladan kita, Yesus juga dicobai oleh iblis. Dikatakan, Yesus, jika engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Yesus jawabnya, oh iya, gua kan anak Allah, gua bisa tring batu jadi roti mah gampang. Tuhan Yesus itu Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau terseret dengan cobaan iblis. Hai iblis, enyahlah, ya, dikatakan enyahlah. Tuhan aja bisa membuat batu-batu ini jadi roti, tapi aku gak mau nuruti engkau. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis datang lagi. Yesus, saya bawa ke bumbungan yang tertinggi bait Allah. Jatuhkan dirimu, bukankah malaikat-malaikat akan mengangkat engkau, menolong engkau? Tuhan Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Memang malaikat tidak bisa menolong Yesus? Bisa, ya. Tapi Tuhan tidak mau mengikuti apa kata iblis, karena dia sedang dicoba, diuji, diperlihatkan lagi seluruh dunia. Yesus, engkau tunduk kepadaku. Karena iblis sudah memiliki dunia waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa. Engkau sujud kepadaku, menyembah kepadaku, maka engkau akan kuberikan asal kau sujud. Tuhan Yesus bilang, sembahlah Tuhan, bukan engkau, sembahlah Tuhan. Ya, jangan mencobai Tuhan. Tuhan katakan selalu firman untuk melawan semua cobaan-cobaan iblis. Jadi saudara, kalau di alam roh, saudara yang suka baca firman Tuhan, yang suka baca Alkitab, yang kecintaannya Taurat Tuhan, yang kediamannya hanya dalam hadirat Tuhan. Seperti tadi pujian WL semua, masuk hadirat Tuhan, saya rasakan hadirat Tuhan. Sering memuji Tuhan, baca firman, sering berdoa. Kuat roh kita, gak akan lemah. Kuat roh kita menghadapi apapun. Tidak mudah stres, tidak mudah kosong, tidak mudah mudi. Mudi tau gak, kosong hatinya karena tidak diisi firman. Jadi kuat di alam roh, firman itu pedang. Pedang, senjata kita hanya pedang.
Setan punya panah api dan tipu daya. Ya, senjata kita hanya pedang. Di alam roh saudara baca setiap hari, pedangmu tambah panjang. Saudara renungkan firman, pedangmu tambah kuat, tambah perkasa, tambah besar. Pada saat kau mengalami masalah pengujian hidup, tangkis, hajar, bunuh iblis. Kau akan jadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di akhir zaman. Amin. Ayo, rindukan, mulai lagi, disiplin dirimu, buang semua kemalasan, persiapkan masa sukar. Jangan sampai saudara dicuri imanmu, gak sampai ke sorga. Karena yang dicuri iblis imanmu kepada Yesus. Kalau mereka di luar, iblis bukan musuh mereka. Tapi kita orang Kristen percaya Yesus itu langsung jadi musuh iblis. Dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari celah, mencari kau berbuat dosa, mencari engkau lengah. Kau akan diterkam, engkau akan diseret, karena iblis mencuri, pembunuh, pembinasa yang keji. Saudara, jangan sampai kehilangan imanmu. Jangan sampai engkau lepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantimu dan saya. Saya pernah hampir murtad. Saya pernah hampir tinggalin iman. Saya pernah hampir tinggalkan Yesus. Tidak mau pelayanan lagi. Tidak mau ke gereja lagi. Masalah begitu besar. Ekonomi hancur. Suami pergi dengan wanita lain. Sedangkan saya dengan anak-anak harus bekerja keras untuk membesarkan mereka. Saya capek, saya lelah dengan masalah yang bertubi-tubi, bertahun-tahun. Tapi kembali firman itu datang. Kembali firman Tuhan itu datang kepada saya. Jangan engkau Maria melepaskan imanmu, sebab upah besar menantimu. Saya pegang lagi janji Tuhan. Itulah jadi titik balik dalam hidup saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ibu rumah tangga biasa. Saya bukan penginjil, saya bukan pendeta. Saya bukan yang menyampaikan firman kemana-mana, bukan. Saya hanya ibu rumah tangga biasa. Tapi pada saat Tuhan menguatkan lagi, pada saat Tuhan berbicara lewat firman-Nya lagi, itulah jadi titik balik dalam hidup saya. Bahwa saya kuatkan lagi hati saya, kuatkan lagi iman saya, teguhkan lagi iman saya. Karena upah yang menanti kita. Ya saudara, jangan saudara santai-santai. Jangan saudara masa bodoh. Jangan saudara masih ngobrol sana sini. Pada saat dengar firman, bukakan hatimu, bukakan rohmu. Tuhan akan berbicara. Saya percaya mungkin di sini 100 orang. Tapi yang dengar, ya, yang mendengar yang sungguh-sungguh, yang akan mengalami Tuhan, mungkin tidak semuanya. Karena Tuhan bilang ada nabi-nabi palsu, ada gembala-gembala upahan, ada jemaat-jemaat palsu juga, udah tertulis. Jadi saudara hanya datang ke gereja karena KTP saudara Kristen, saudara datang cuma ngobrol sama satu dengan yang lain, nggak mendengar. Tidak semua saudara di tempat ini masuk kerajaan surga. Tapi ayo, pilihan di tangan kita. Tuhan sudah berikan nyawanya bagi kita. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh, kalau kita hanya berjalan di tempat, tidak jalan berlari menuju panggilan surgawi. Kalau saudara bingung masa depanmu, cari Tuhan sungguh-sungguh, karib Tuhan dengan sungguh-sungguh, intim dengan Tuhan. Dia masih berbicara sampai hari ini melalui firman Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17.
Ya, kita baca ayat yang terakhir. Jadi poin yang satu, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi firman. Ayo baca firman, itu makanan roh, bukan makanan daging. Makanan roh. Yang kedua, firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman Tuhan itu pedang roh untuk melawan iblis, melawan hari-hari yang gelap di depan kita. Ada roh keperkasaan. Lawan. Jangan kalah dengan iblis, dengan masalahmu. Yang ketiga, kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama. Saya undang bangkit berdiri. Kita hormati firman Tuhan yang terakhir. Ya, supaya semangat ya. Duduk berdiri kayak saya nih. Harus semangat. Semua anak Tuhan harus on fire. Amin. Nah, gitu dong. Baru semuanya menyala-nyala. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara. Jadi firman Tuhan yang ketiga itu mendidik kita, mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita. Karakter-karakter yang jahat, yang busuk. Engkau mempunyai hati penipu, engkau punya hati pikiran yang cabul, engkau selalu iri dengan orang lain, engkau yang selalu marah dengan orang lain dan keadaan. Dikikis habis. Bilang Tuhan, firman-Mu mengatakan demikian. Tolong saya Tuhan, menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang dicintai Tuhan. Aku mau buang semua kepahitan, buang semua karakter jahat, buang semua penipuan, buang semua kebohongan, buang semua perzinahan. Perzinahan ada dua, perzinahan jasmani, perzinahan rohani. Ini juga ya, hati-hati. Perzinahan rohani itu pergi ke dukun-dukun. Hati-hati. Kristen tetap Kristen. Di dompetnya masih ada opok-opok, masih ada kuasa kegelapan. Saya pernah juga ya punya teman, maaf, orang Medan, orang Batak. Ke persekutuan doa saya datang, tetapi di dompetnya ada bulu babi, ada gigi singa, ada tulisan-tulisan. Saya bilang, ini apa Pak? Ini pegangan Bu, pegangan supaya saya selamat. Wah, bukankah Bapak sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus? Masa masih mau pegang babi, pegang gigi macan, masih pegang tulisan-tulisan itu bilang jimat. Guna apa, kayak opok-opok saudara, untuk menjaga, melindungi supaya bos sayang, waduh, supaya orang ngomong tertarik, dagangan laris. Waduh saudara, hati-hati, yang mendua hati akan Tuhan kikis habis ya. Jangan terjadi perzinahan rohani dan perzinahan jasmani. Orang yang perzinahan rohani sering ke dukun-dukun, akhirnya jatuh dalam perzinahan jasmani. Berselingkuh, main perempuan, bercabul, main dengan pelacur-pelacur. Itu karena dari perzinahan rohani. Tadinya enggak. Dia mah cuma enggak pernah main perempuan, Bu Maria, suami saya. Tapi dia suka ke dukun-dukun. Apakah saya harus cerai dengan suami saya? Saya seringkali dikonselingin orang. Ya, karena saya ada buka YouTube namanya PAZ Agape. Saudara bisa nonton lah ya, banyak teman-teman yang bersaksi. Pasukan Akhir Zaman, PAZ Agape. Itu banyak yang konseling. Bu Maria, suamiku suka ke dukun. Apa saya harus bercerai dengan dia? Terus saya tanya, kamu di KDRT enggak? Enggak. Lah, terus suami main dukun, kamu tahu dari mana? Tiba-tiba saya sakit, tiba-tiba saya suka gak enak badan. Wah, hati-hati Bu, jangan ibu suuzan dulu, jangan berpikir negatif dulu. Saya bilang, justru seorang istri harus memenangkan
suaminya supaya suaminya bertobat. Doakan, puasakan, jangan minta cerai. Karena perceraian Tuhan benci, saudara. Saya bilang saya dulu aja di KDRT, saya nggak minta cerai. Ya saudara. Tapi kuat, lihat sekarang. Bertobat, anak-anak baik semua. Pemulihan terjadi. Pembalikan keadaan terjadi. Semuanya Tuhan atur indah pada waktunya, asal kau tetap kuat dalam imanmu. Hai istri-istri, ayo jadi tiang doa untuk memenangkan suamimu, untuk mendoakan anak-anakmu, cucu mantumu. Hai suami-suami, jadilah imam. Kasihilah istrimu, cintailah keluargamu. Terus ada mesbah yang naik ke tata Allah tiap hari. Kumpul doa, kumpul penyembahan, pujian. Menjadi satu keluarga yang hadirat Tuhan turun. Ada damai, ada berkat yang tercurah. Tidak ada kuasa iblis pun yang dapat celah dalam keluarga ini. Sehingga berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah. Saya melihat, menyaksikan banyak orang yang memiliki kesaksian seperti itu. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan. Saya percaya ada Roh Kudus yang bergerak di hati saudara untuk mendorong saudara intim dengan Tuhan. Baca firman, renungkan, dan Roh Kudus menghidupkan setiap firman menjadi rema. Itu yang akan menumbuhkan iman kita, yang akan memulihkan hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Firman-Mu berkata kau besertaku. Bisa Pak? Itu tadi pujian yang keluar di hati saya ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya gereja di tempat ini, bangku-bangku yang kosong akan tambah penuh. Terjadi penuaian akhir, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ini waktunya saudara. Firman sertaku, yes. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuatlah, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi ulangi. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Pujian ini, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Pada saat engkau mengalami badai, pada saat engkau mengalami ujian dalam hidupmu, ingat Tuhan memberikan kita roh yang kuat, sehingga kita bisa terbang mengatasi badai-badai hidup ini. Kitalah Raja Wali, Raja Walinya Tuhan.
Kita bukan anak ayam, kita bukan itik, tapi kita Raja Wali ya Tuhan. Terbang mengatasi badai hidup dengan sayapmu. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus bekerja lebih keras dalam setiap hati anak-anakmu, pelayan-pelayanmu di tempat ini. Dan ada perubahan hidup. Mereka lebih lagi mencintai Tauratmu, mengasihi, membaca, merenungkan, punya komitmen, buang semua kemalasan. Kami ambil kesetiaan seperti Engkau setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat GBI Salembaran di tempat ini. Hamba Tuhan David Manurung dan istri dan semua pelayan-pelayan di tempat ini. Ada kesatuan hati, kesatuan roh, di mana semua jemaat akan kuat, dewasa, menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang bersaksi, menjadi jemaat yang membawa jiwa-jiwa kepada Yesus untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Semua percaya katakan amin. Saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih Ibu ya. Ya. Menyala